Ditinggal saat sedang gacor-gacornya. Begitulah nasib Brighton and Hove Albion musim ini. Baru juga awal musim, ia sudah ditinggalkan pelatihnya Graham Potter ke Chelsea. Lalu bagaimana kelanjutan nasib Brighton berikutnya? Apakah sepeninggal Potter mereka akan meredup? Namun jangan bersedih dahulu, ternyata manajemen sudah menyiapkan penggantinya. Ia adalah seorang Italia bernama Roberto De Zerbi. Lantas, apakah De Zerbi adalah solusi yang tepat bagi Brighton? Manajemen Brighton kita tahu selama ini smart dalam menjalankan segala perekrutan di bawah sang pemilik Tony Bloom, kepala eksekutif Paul Barber, serta direktur teknik David Weir. Dengan beberapa operasi transfernya musim ini, mereka meraup banyak cuan dari penjualan Cucurella, Bissouma, Maupay maupun Potter. Seperti diketahui, Brighton ini juga menerima uang dari pemutusan kontrak Potter. Sungguh taktik bisnis yang brilian di awal musim ini dari pihak manajemen. Alih-alih akan mencari pengganti pemain dan pelatih yang hengkang itu dengan beberapa sosok yang mahal dan bertajuk bintang. Namun ternyata justru kebalikannya. Pemain yang didatangkan paling semacam Lewi Colwill, Estupinan maupun Billy Gilmore yang tak seberapa nilainya. Begitupun sekarang pelatihnya yang kebetulan masih menganggur, gajinya pun tak mahal. Sepeninggal Potter, teka-teki sosok pelatih baru Brighton pun kini akhirnya terjawab. Sosok itu akhirnya muncul ke permukaan dengan datang menemui pihak manajemen di tengah pertandingan Brighton yang bersifat tertutup di Amex Stadium. Dan tak disangka, sosok itu banyak menuai pujian dari manajemen. Saya benar-benar senang Roberto telah setuju untuk menjadi pelatih kepala baru kami. Tim Roberto memainkan merek sepak bola yang menarik dan berani, dan saya yakin gaya dan pendekatan taktisnya akan sesuai dengan skuad kami yang ada. Direktur teknik David Weir dan kepala eksekutif Paul Barber pun juga menambahkan bahwa Roberto De Zerbi telah menunjukkan kemampuannya yang tidak diragukan dengan pekerjaannya di Italia dan Ukraina. Ia tak dipungkiri sejak awal adalah target utama kami. Di samping tentu ada pilihan alternatif lainnya. Penunjukan pelatih dengan segera oleh manajemen Brighton saat jeda internasional pertengahan September ini menjadi tepat. De Zerbi bersama stafnya bisa mempunyai waktu adaptasi lebih lama, yakni kurang lebih 2 minggu untuk menerapkan pola latihan bersama skuad Brighton, sebelum menuju pertandingan pertamanya yakni away ke Anfield pada awal Oktober mendatang. Pelatih berusia 43 tahun itu kini dikabarkan sudah menaikkan kontrak bersama The Seagulls selama 4 tahun hingga 2026. Ia resmi menjadi pelatih ketiga Brighton setelah mereka promosi ke Liga Inggris sepeninggal Hutton dan Potter. Bicara lebih jauh tentang sosok De Zerbi, selain sukses bersama Sassuolo selama beberapa musim, ia juga dalam masa singkatnya bersama Shakhtar sempat menikmati kesuksesan. Di antaranya seperti gelar Piala Super Ukraina dan kesuksesan memuncaki Liga Ukraina sementara sebelum perang melanda. Ia juga sering dilabeli sebagai sosok pelatih yang bernaluri menyerang. Permainannya yang atraktif membuatnya banyak dipuji oleh pelatih bernaluri menyerang lainnya seperti Pep Guardiola. Jika saya melihat Sassuolo era De Zerbi di Serie A, saya merasa mereka adalah tim positif yang sangat berpikiran menyerang. Saya seperti melihat sebuah hal baru dan impresi dari sepak bola yang sangat luas. De Zerbi ini dikenal selalu setia dengan permainan berbasis penguasaan bola dan build up dari belakang melawan tim manapun. Ia pun kini telah menegaskan statusnya sebagai pelatih muda berbakat asal Italia yang idealis dalam menyerang. De Zerbi dalam menerapkan filosofi sepak bola menyerangnya, dulunya tak malu belajar dari para pelatih senior yang juga bernaluri menyerang seperti Bielsa. Ia bahkan sempat datang langsung les privat dengan Bielsa ketika Bielsa sedang melatih Lille. Selain itu, pengalaman De Zerbi dalam bermain sepak bola juga dijadikan pijakan dalam karirnya melatih. Sebagaimana dikutip The Guardian, ia pernah berkata, "Ketika saya tidak membawa bola, saya gugup dan tidak menikmati permainan. Jadi sebagai manajer, saya harus selalu mengingat hal itu."
Tak heran ketika melatih ia sering menerapkan pola possession football. Bahkan di musim 2020-2021, ia mengantarkan Sassuolo dengan torehan penguasaan bola tertinggi di Serie A sebanyak 60,5%. Nah, ketika sudah bicara panjang lebar tentang kekuatan menyerang De Zerbi, pertanyaannya sekarang apakah ia bisa menerapkannya di Brighton dengan skuad yang ada? Brighton ditinggal Potter dengan seabrek strategi dan taktik yang berubah-ubah. Formasi yang fleksibel ketika di lapangan baik itu 4-3-3, 4-4-2 maupun 3-4-2-1 membuat Brighton sulit ditaklukkan. Kini De Zerbi diuji dengan pijakan strategi Potter yang terbukti sukses itu. Untungnya De Zerbi juga dikenal sering menggunakan pola yang fleksibel ketika ia melatih, baik itu di Sassuolo maupun Shakhtar. Ia adalah tipe pelatih yang hampir sama dengan Potter. Ia sering bereksperimen di lapangan dengan berbagai macam taktik dan formasi, dari sistem 4-2-3-1 menjadi 3-2-4-1 ataupun 3-5-2. Kesamaan eksperimen dengan apa yang dilakukan Potter mungkin agaknya memberi harapan Brighton untuk tetap memainkan sistem yang tak jauh berbeda. Bagaimanapun skuad yang ada di Brighton sekarang masih enjoy bermain dengan sistem yang ada. Jadi, perombakan frontal secara taktik mungkin tak diharapkan. De Zerbi harus jeli memperhatikan itu. De Zerbi ini juga harus mempertahankan ritme apik Brighton di awal musim. Inilah sebenarnya yang menjadi beban De Zerbi. Ia dituntut untuk melanjutkan ritme apa yang telah ditinggalkan Potter. Brighton yang berlabel pembunuh raksasa ketika di zaman Potter, kini mau tidak mau menjadi bayang-bayang De Zerbi. Kemungkinan tren pembunuh raksasa Brighton itu bisa saja berlanjut. Berkaca dengan pengalaman De Zerbi ketika di Sassuolo dulu. Kini bagaimanapun Brighton masih bercokol di posisi keempat sementara Liga Inggris dengan 4 kemenangan, 1 kali seri, 1 kali kalah, serta 1 partai tunda. Partai selanjutnya mereka cenderung berat. Disinilah peran De Zerbi benar-benar diuji. Pasalnya di bulan Oktober nanti, lawan yang akan mereka hadapi berkategori raksasa seperti Liverpool, Spurs, City, maupun Chelsea. Sungguh perjuangan yang tidak mudah bagi pembuktian debut seorang De Zerbi.